Perhatian, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review dulu pelajaran yang kemarin tentang pembentukan bayangan. Dinamika rotasi terus. Puspa. Cermin cekung, sinar istimewa, nomor 1. Cermin cekung. Oke, sinar datang. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Good. Hasya, lensa cekung, lensa cembung. Sinar datang, sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus. Oke. Fiz, cermin cembung. Sinar datang, sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Oke. Puspa, lensa cekung. Sinar datang, sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Oke. Fiz, nomor 2. Cermin cekung. Sinar datang melalui titik fokus, dibiaskan dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke. Hasya, yang kedua, lensa cembung. Sinar datang melalui titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Puspa, cermin cembung. Sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Fiz, lensa cekung. Sinar datang menuju titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Sya, nomor 3. Sinar datang menuju titik tengah lensa, diteruskan, tidak dibiaskan. Push, nomor 3.
Sinar datang sama dengan yang cekung tadi, melalui titik tengah lensa, diteruskan tidak dibiaskan. Ingat ya, R itu sama dengan 2F. Jari-jari ini sama dengan 2 kali fokus ya. Vis. Nomor 3, cermin cekung. Sinar datang, menuju titik pusat. Ingat ya, ini adalah bola. Dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat itu pula. Sya. Sinar datang melalui titik pusat, dipantulkan kembali melalui titik pusat itu pula. Oke. Nah, ini sinar istimewanya kuasai, tapi ingat, sinar istimewa ini berasal dari hukum Snellius ya, hukum Snellius. Pembentukan bayangan itu menggunakan 2 atau lebih ya, minimal 2. Misalkan ini F, ini R ya, R, bendanya ada di sini. Sinar datang, sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ditemukanlah perpotongan, maka diperolehlah bayangan. Ya, ini benda, ini bayangan. Benda ada di ruang 3, bayangan ada di ruang 2. Ya, jumlah benda, jumlah ruang benda dan ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, tapi hati-hati. Nah, hati-hati nih. Hati-hati dengan nih. Ini F. Tidak semua pembentukan bayangan bisa menggunakan sinar istimewa itu. Ini yang harus diwaspadai. Seperti misalkan ini nih. Nah, mulai sinar istimewa nih. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang nah ini yang kemarin Pak Musin bilang sinar istimewa nggak cukup. Ini cermin cekung nih. Sinar datang melalui titik fokus. Bayangkan kalau ini dipakai di sini. Sinar datang melalui titik fokus. Entah kemana. Nah, sinar datang yang ketiga melalui titik pusat. Entah juga kemana. Ayo, Fis, kemana Fis? Pakai sinar yang mana Fis? Yo. Cekung. Cermin cekung itu. Pakai hukum Snellius. Nah, hukum Snellius yang pertama apa? Sinar datang, garis normal, sinar pantul kan, bertemu pada satu titik terletak pada bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nih, ini nih yang dipakainya, guys. Sudut datang. Nah,
Berarti ini adalah I kan? Ini I. Ya. Saya hapus dulu yang ininya. Sinar datang, garis normal, mana garis normalnya? Nah, ini karena ini sudut datangnya, maka garis ini menjadi garis normalnya. Menurut hukum Snellius nomor 2 pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Sudut pantul. Nih. Nah, inilah sudut pantulnya. Lihat arah sinarnya. Lihat arah sinarnya. Ini ke titik fokus, ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Ups, kira-kira konvergen divergen? Masih ingat konvergen divergen? Menyebar atau kuncup? Menyebar ya. Nah, berarti kalau ke sini menyebar, bayangannya di belakangnya. Set, tarik ke belakang. Jadi kemungkinan ini seperti sejajar tapi tidak. Nah, katakanlah nanti begitu. Nah, di sini ketemunya dia di sini. Ini ruang 1, 2, 3. Ini ruang 1, berarti ini adalah ruang 4. Ya. 1 ke 4 berarti diperbesar. Ya. Karena ada di belakang cermin, berarti sifat bayangannya adalah maya. Ini asalnya tegak jadi terbalik. Kalau ini asalnya tegak tetap tegak. Berarti sifat bayangannya adalah tegak diperbesar maya. Kalau yang ini dari 3 ke 2. Asalnya 3 gede, 2 kecil kan? Berarti diperkecil. Nyata terbalik. Oke, Pus paham? Nyata tegak terbalik? Ini asalnya besar, jadi ke kecil. Berarti diperkecil. Cara ngeceknya, asalnya ruang 3 jadi ruang 2. 2 dengan 3 besaran 3. Berarti kalau dia kedua berarti jadi diperkecil. Ya. Terus nyata. Ya. Kalau ini cermin, kalau ini lensa. Kalau di belakang cermin dia maya, tapi kalau di belakang lensa dia nyata. Justru kalau di depan lensa dia menjadi maya. Ya. Kalau ini kan mantul, kalau ini kan tembus. Ya, kalau ini tembus. Ini yang harus diwaspadai dalam pembentukan bayangan. Ya, jadi jangan sampai kamu hanya mengandalkan sinar istimewa, tapi kamu harus bisa mengandalkan hukum Snellius. Hukum Snellius. Mangga dicatat dulu. Bapak ada video proyeksinya Mas? Bapak punya video proyeksinya dan pembayangan? Ada, insya Allah. Nih, proyeksi. Aduh, iPad nih. Oke. Mudah-mudahan bisa. Colorado.
bisa. Ini dia. Bukan. Saya mau aktifin noise reduction. Betul. Jadi tahu bisa. Nggak mau ya. Tuh, Pus. Ini yang lensa cembung. Pensil asalnya berdiri. Ini di ruang 3 diperkecil jadi maya. Ini ruang 2, bayangannya di ruang 3. Nah, ini ruang 1, bayangannya di ruang 4. Ini kamu bisa langsung masuk ke pet. Ini nih, ininya. Jadi kata kuncinya pet ini nih. Tinggal diklik, nanti masuk banyak sekali ilustrasi di sini. Kamu tinggal mengganti kalau misalkan mau apa, ini lensa cembung, ganti misalkan jadi lensa cekung. Atau mau ganti jadi cermin data. Ya. Nanti bayangannya ini. Ya, yang ini. Ini bayangannya. Ini sinar istimewa yang tadi. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik tengah lensa diteruskan tidak dibiaskan. Ini yang kalau banyak sinar seperti ini bentukannya. Tidak ada. Jadi kamu bisa nyoba-nyoba. Bentuknya misalkan mau jadi penguin kayak mau jadi apa ada. Atau kayak panah kayak itu bisa. Ini ya. Vokal yang diameter. Oh, ini mah. Nah, itunya. Label, optik asis, lensa cekung. Cekung di mana ya?
Topik lensa merah, jarak fokus, lensa cekung di mana ya? Lupa. Oh ini. Sama. Nah ini. Nah ini nih, ini yang cermin cekung. Yang tadi, sinar datang. Ups. Ini kalau ditempatkan di depan. Nah, kalau ditempatkan di depan jadinya ke sana. Ya. Kebayang? Hasya? Hafiz? Ya. Dipet ya kalau mau main-main kayak gini ya. Oke, sekarang kita berimajinasi yang lain. Benda ruang satu di mana, Pus? Kalau di lensa cembung, antara titik apa dengan titik apa? Ruang satu itu ini nih, Pus. Antara titik O dengan titik F, ya. Ini ruang satu. Ini ruang 2. Nah, ini ruang 2. Nah, ini ruang 1 bayangan. Ini ruang 3 bayangan. Ya, ruang 3 bayangan. Ruang 4-nya di mana? Ruang 4-nya di sini. Ini ruang 4-nya, kalaupun ada ya. Nah, jumlah ruang benda dan ruang bayangan selalu 5. Nah, kita lihat nih. Hasya, lensa cembung ya konteksnya. Benda di ruang 2, bayangan di mana? Di ruang 3, sifat bayangan. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, berarti diperbesar. Nah, bukan diperkecil ya. Terus sifat bayangan selain diperbesar, kok diperbesar diperkecil? 2 ke 3 diperbesar. Terus nyata atau maya? Nyata. Tegak terbalik. Terbalik. Nah kayak gitu.
Fis, benda di ruang 1. Bayangan di ruang 4. Lihat tuh ruang 4-nya di mana, Fis? Nah, di ini ya, di depan ya. Nah, sifat bayangan? Maya. Betul Maya. Maya 2 besar, tegak terbalik? Tegak. Benda di ruang 2. Benda di ruang 3, pus. Diperkecil. Maya tegak, Maya nyata. Nyata. Jadi 2 dengan 3 nyata. Kalau 1 dengan 4, 4 dengan 1 Maya. Nyata. Terbalik atau tegak? Terbalik. Good. Nih, Sa, ini yang susah nih, Sa. Benda di titik R. R. Nih, R. Benda bayangannya di titik R. Pertanyaan saya, titik R itu ruang berapa? Nah, di antara 2 dan 3 itu titik berarti ruang berapa? Nah, itu 2,5. Kalau benda di ruang 2,5 kan jumlah ruang benda dan bayangan harus 5 kan? Berarti bayangan pun di ruang 2,5 lagi atau di titik R lagi. Lihat, pus 2,5 ke 2,5 diperbesar diperkecil. Sama, jadi bendanya pun sama besar. Ya, sama besar. Nah, tegak terbalik. Terbalik tetap gitu. Sebelum dia masuk ke ruang 4, ruang 1, ruang 2,5 itu pasti tegak terbalik. Gitu. Nyata? Maya? Nyata. Gitu tuh. Ada yang lebih sulit lagi, Fis. Benda di titik F. Titik F ruang berapa? Ruang 1 juga bukan kan? 1,5 ada tadi. Nah, kalau benda di F kira-kira bayangan di mana, Fis? Bukan. Nah, bayanginnya gini, Fis. Ini benda di ruang 3 ya. Ruang 3, saya nggak pakai itu dulu. Ruang 3 supaya imajinasi kamu jalan. 3, bayangannya kan di ruang 2 ya. Begitu dia di ruang 2, dia mundur kan? Itu ya, ngegedein kan? Benda di F, kira-kira bayangannya jadi di 3,5. Nyeret, 3,5. Benda di ruang 1 kemana? 4 di mana? Belah sini ya? Belah sini kan? Diperbesar kan? Oh, bayangin nih. Benda mau masuk ke ruang 2, tiba-tiba hilang nih. Cet. Nah, muncul di sini. Cet, gede. Nah, ruang 1. Nah, gitu. Nah, saya balik sekarang, pus. Lihat. Bendanya di Tahingga. Bendanya di Tahingga. Tahingga itu ruang berapa? Ruang 3 tetap disebutnya. Berarti benda di ruang, ini kan ruang 3 benda. Berarti bayangan di ruang, jumlah ruang benda dan ruang bayangan selalu 5. Ruang bendanya berarti tadi berapa? 3 kan? Berarti bayangannya di ruang 2 itu di antara F dan R. Oke, lihat nih. Ini Fis di Tahingga.
bayangannya di ruang 2. Dekat R, dekat F. Yakin? Bayangannya itu di sini atau di sini? Nah, maksud saya, lihat. Benda di R, Fis, bayangan di mana? Di R juga. Kan tadi kan 2,5 kan? Nah, 2,5 kan? Ini mundur. Ini kemana? Di sana ke sini? Sini ya? Lihat mundur tuh. Tuh, mundur. Nah, kelihatan? Benda di tahingga. Bayangan di mana? Di F. Nah, jadi ketika benda semakin tahingga, bayangan akan ada di F. Kalau benda di F, bayangan di... Nah, itu. Bayangan jadi di tahingga. Bayangan di tahingga. Itu menjadi dasar prinsip kerja teleskop. Prinsip dasar kerja teleskop. Bintang di mana? Tahingga. Bayangannya pasti di F. Ya. Nah, itu akan jadi, kebetulan belum masuk ke sini. Pak Musin tadi coba download, mudah-mudahan sudah masuk. Kita lihat dulu. Belum ya. Nah, tadi ya. Nah, ini dia. Ini yang kayaknya bukan di yang kedua deh. Hasa ini yang keduanya. Kok kosong? Oh, belum selesai. Masih dalam proses. Oke, karena masih dalam proses, kita belajar dulu gelombang yang lain. Siap. Bismillah. Pada bahasan tentang klasifikasi kategori gelombang, Pak Muhsin bilang ada kategori berdasarkan arah gitar terhadap arah rambat. Yang tegak lurus namanya gelombang transversal dan yang sejajar namanya gelombang longitudinal. Nih. Ini gelombang transversal, ini gelombang longitudinal. Gelombang transversal arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Ya, arah rambat. Sedangkan gelombang longitudinal arah rambatnya itu sejajar dengan arah getar. Awas ya, bukan searah tapi sejajar. Sejajar itu kadang kalau arah getarnya ke kanan, arah rambatnya juga bisa ke kanan. Kalau arah getarnya ke kanan, arah rambatnya bisa ke kiri. Nah, kalau searah, dua-duanya harus searah. Nah, kalau longitudinal itu bukan searah, tapi sejajar. Itu harus dipahami. Nah, yang harus diwaspadai nih, pada bahasan tentang gerak harmonik sederhana, kamu sudah bertemu dengan rumus simpangan. Y sama dengan A sin theta atau Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini yang ini.
Nah, yang ini ya. Y A sin omega T. Ya. Nah, awas ya, harus hati-hati nih. Oh, ini malah di sini, jangan dulu di sini. Di gerak harmonik sederhana dulu. Belum. Ini deh. Nah, ini Y sama dengan A sin omega T. Ya. Di sini sudah muncul kecepatan. Nah, pertanyaannya yang paling mendasar, Fis, ya, ini kecepatan apa? Kecepatan rambat atau kecepatan getar? Nah, ini ya, transversal kan tadi ada dua ya. Dia tegak lurus antara arah rambatnya dengan arah getarnya. Yang V yang ini kecepatan rambat atau kecepatan getar? Push. Silahkan dilihat gambarnya. Ada pegas berayun. Ya. Nah, ini kira-kira ayunannya ayunan rambat atau ayunan getar, Pus? Nah, ini getar, Pus. Jadi ini adalah kecepatan getar, Fis. Ya, ini percepatan getar. Nah, di sini kita akan pelajari kecepatan rambatnya. Nah, kecepatan rambatnya. Oke. Kita mulai ya. Ini ada tali, ada 3 buah titik nih, ada 3 buah titik. Ya. Dia akan bergetar. Perhatikan baik-baik titik ini ya. Titik ini ikut nggak? Tuh, titik ini nggak ikut. Dia tetap pada sumbu X-nya. Sumbu Y-nya dia berubah, tapi sumbu X-nya tetap. Ya. Nah, ini ada kecepatan rambat V, ya. Ada kecepatan rambat, ada kecepatan getar. Nah, dia bergelombang sedemikian rupa sehingga ya titik-titik yang ada pada gelombang itu tidak ikut merambat, dia hanya ikut bergetar. Lalu apa yang dirambatkan oleh gelombang tersebut? Ingat ya, yang dirambatkan oleh gelombang tersebut adalah energi. Ya, yang dirambatkan oleh gelombang itu energi, bukan partikel. Berarti yang dirambatkan si gelombang itu energi. Energi. Ya, di titik ini nih ya, di titik ini. Berarti energi. Yang di titik itu energi. Energi. Yang dirambatkannya energi. Yang dirambatkannya energi. Nanti soalnya akan ketemu dengan dualisme partikel, gelombang, cahaya, phase. Tapi nanti gitu. Nanti ya. Bersabar. Nah, ini ada gelombang. Nah, gelombangnya berjalan. Ada kecepatan rambat, ya. Ada V. Nah, kalau kamu ketemu dengan grafik, hati-hati, kamu perhatikan sumbu Y dan sumbu X-nya. Sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa. Soalnya nanti kamu akan ketemu dengan besaran-besaran gelombang. Di sini kamu ketemu dengan cepat rambat. Kalau yang tadi, yang Y sama dengan A sin omega T itu cepat simpangan getar. Kalau kecepatan getarnya V sama dengan omega A cos omega T. Nah, sekarang kita masuk ke cepat rambat nih. Lalu apa dari O ke B ini? O ke B ini adalah
lambda atau panjang gelombang. Ya, lambda atau panjang gelombang. Nah, wah ya. Nih, gelombang berjalan. Saya percepat. Lambda atau panjang gelombang. Sebenarnya rumus cepat lambat itu sama dengan rumus GLB. V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T, gitu kan? Cuma S-nya sekarang diganti dengan lambda. Nah, T-nya, T kecilnya diganti dengan perioda T besar. Nah, apa perioda? Enggak ditulis. Perioda adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Simbolnya T besar, satuannya sekon. Sekon. Karena periode itu tadi kan definisinya waktu, pasti satuannya adalah sekon. Ya. Apa kaitannya dengan frekuensi? T sama dengan 1 per F, Fis. T sama dengan 1 per F. Atau F sama dengan 1 per T. Nah, ini saya hati-hati nih. Frekuensi satuannya apa, Sa? Gelombang radio. Berapa frekuensinya? Hertz kan? Tapi ketika saya tanya begini, Pus, apa dimensi frekuensi? L, oke, Fis. Ini kan waktu, ini kan hertz. Fis. Satuannya hertz, dimensinya. Ya, nah itu, Fis. Jadi seringkali gara-gara hertz jadi ngeblank dimensinya, padahal satuan frekuensi itu nama lain hertznya adalah sekon pangkat min 1. Berarti dimensinya adalah T pangkat min 1. Ini nih yang sering kali ngeblank. Nah, apa definisi frekuensi? Tulis. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Supaya kalian tidak lupa, satuannya sekon pangkat min 1 atau hertz. Nah, seringkali kalau hertz dulu, sekon pangkat min 1-nya lupa. Jadi frekuensi itu definisinya banyaknya gelombang dalam 1 detik. Satuannya sekon pangkat min 1 atau hertz. Kalau kan di sini kan periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk menentukan satu gelombang. Satu gelombang itu panjangnya sama. Nah, satu gelombang itu panjangnya lambda. Contoh ini nih. Berapa panjang gelombangnya? 6.
Segini itu setengah gelombang. Paham? Nah, segini 1. Ini jebakan nih pertanyaannya. Berapa periodenya? Tidak tahu. Memang tidak ada datanya. Tapi begitu saya ubah nih, ini kenapa kamu harus perhatikan di sumbu-sumbu X-nya apa? Ini kan satuannya meter. Begitu saya ubah, dia jadi T, ya, please. Ini jadi second, push. Ini jadi 5, berapa periodenya? Tuh, begitu. 10. Ini Sama dong, X sama T. beda konteksnya. Dia mah dalam T, tadi mah dalam X. Nah, jadi harus betul-betul perhatikan X-nya apa. Ya. Kalau dari data ini berapa frekuensinya? Phase, berapa phase? Ada. Berapa frekuensinya? Nah, 0,1. Kan frekuensi itu 1/T. Push, berapa panjang gelombangnya? Nggak diketahui. Jadi hati-hati ketika kalian membaca grafik. Ya, hati-hati ketika kalian membaca grafik. Nah, itu serba sedikit tentang besaran ini. Silahkan ditulis dulu. Yang itu. Kang, kalau di freeze di sini gimana caranya? Tapi itu tetap tampil. Display setting itu ya. Kalau mainan apa infocus mah kan yang ini, yang kiri. Cuma buka ininya kan ya, ini nggak usah. Ini. Saya pengen buka yang ini juga, nggak bisa ya, harus dua-duanya berarti. Mau di sini ada juga. Tapi beda layar. Ya, siap, nggak apa-apa. Satu-satu berarti. Balikan aja ke posisi. Wadah, ya, makasih. Ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oh ya. Bismillah. Oh yang ini. Sudah? Please. Bismillah. Nah, yang kedua kita akan masuk ke gelombang berjalan. Dicatat dulu. Enggak.
Kita mulai masuk pada kompleksitas gelombang. Itu membentuk Mendekati, menjauhi. Pelan ya, karena gelombang berjalan ini awal dari pemahaman gelombang selanjutnya. Seperti yang pernah saya sampaikan, gelombang ini dasarnya adalah gerak harmonik sederhana. Artinya gerak harmonik sederhananya dulu yang harus difahami dengan baik. Saya review gerak harmoniknya.
Ini persamaan gerak harmonik sederhana, ya, yang analog dengan gerak melingkar beraturan. Gerak lurus melingkar GMB. Ingat ya, rumus omega sama dengan theta per T. Theta sama dengan omega kali T. T sama dengan theta per omega. Nih, rumus nomor 2. Theta sama dengan omega kali T. Fis, dah dapat ya? Ketika benda biru ini bergetar, analog dengan gerak melingkar. Analog dengan gerak melingkar. Pada posisi ini, ya, ini sudah menyimpang sejauh Y. Sejauh Y. Membentuk sudut theta. Theta. Ini adalah posisi sudut. Rumus sudutnya theta adalah omega kali T. Kita lihat sinnya. Sinnya. Sin, Pus, rumus yang kamu tahu tentang sin apa? Rumus sin. Pilih, desa, sami, demi. Desa, sami, ya, demi. Tulis, sambil tulis. Sin itu demi. Tapi saran saya, dari mulai sekarang hafalinnya, sin itu, ini memang kontekstual ya. Y per R. Y per R. Cos itu X per R. Tangan Y per X, sedangkan kotangan adalah X per Y. Di mana tangan dan kotangan positif? Kuadran berapa? Kenapa? Ah, good. Cosinus. Fis. Cosinus kuadran 2. Nah, nih Fis patokannya. Cosinus itu tergantung X. X sumbu vertikal horizontal. Horizontal. Horizontal kan? Berarti positif di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Kanan. Kanan itu kuadran dan nah begitu identifikasinya, Fis. Paham? Kenapa saran saya yang ini? Pus, sudah paham belum? Sin, di mana positifnya? Lihat, sin tergantung sumbu apa? Y, yaitu horizontal vertikal. Vertikal. Kalau vertikal atas bawah kan? Yang atas kuadran berapa? 1 dan 2. Nah, jadi sin positif di kuadran 1 dan 2. Kenapa tadi saya bilang tangan dan kotangan di kuadran 1 dan 3. Karena kuadran 1 dua-duanya positif, kuadran 3 dua-duanya negatif. Oke, ya. Saya lanjut sini. Sin theta. Demi kan? Atau Y per R. Sin Y per R. Berarti Y sama dengan R sin theta kan? R ini nama lain dari amplitudo.
Ini kan simpangan maksimum. Maksimumnya kan cuma sebatas ini. Sebatas ini. Ya, inilah jari-jari dari lingkaran. Nah, simpangan maksimum namanya amplitudo. Berapa sih besarnya? Oh, sama dengan A. Kalau theta diganti dengan omega T, nah, berarti Y menjadi sin omega T. Sekarang kita otak-atik lagi. Omega itu apa? Nah. Ini rumus ketiga ya. T sama dengan theta per omega. T sama dengan theta per omega. Theta itu berapa pi? Satu lingkaran berapa pi? Oh, 2 pi, Pak. Ya. Berarti omega itu adalah 2 pi per T. Dan theta itu satu lingkaran berapa pi? 2 pi. Terus waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu lingkaran namanya periode, sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang, sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu getaran. Sama itu, getaran, gerak melingkar, gelombang. Ya, itu juga si waktunya tuh. Waktu membentuk satu putaran, getaran, gelombang. Makanya nih, ini kan T-nya diubah menjadi T besar periode. Kalau T ini diubah menjadi T besar, berarti theta-nya adalah 2 pi. Berarti omega sama dengan 2 pi per T. Nah, ganti omega ini dengan 2 pi per T. Jadilah dia persamaan gelombang. Ya, ini yang harus difahami dulu. Udah ada catatan ini belum? Belum, catat dulu. Sambil mencatat ya. Y itu simpangan, satuannya berarti meter. A amplitudo adalah simpangan maksimum, berarti satuannya juga meter. Periode waktu berarti sekon. Periode adalah waktu sekali bolak-balik. Nah, sekali bolak-balik, awas ya. Theta posisi sudut. Satuan standarnya radian, bukan derajat. Awas ya. 2 pi radian. Omega kecepatan sudut, radian per detik. Nah, ya, boleh Pak jadi derajat per detik? Boleh. Ya. Tapi standarnya disebutnya adalah radian, defaultnya radian. Frekuensi hertz atau 1 per detik atau second pangkat min 1. Ya, second pangkat min 1. Fitch pinjam ballpoint.
Tugas yang kemarin udah? Lupa Pak. Kamu mah euy. Hasya, tugas yang kemarin udah? Oh. Tapi udah? Belum? Puspa? Yang nomor absen itu F atau M. Saya udah lupa. Salah satunya aja. Jadi ini menjadi dasar persamaan simpangan gelombang. Y sama dengan sin theta. Theta-nya diubah jadi omega T, berarti Y sama dengan A sin omega T. Kamu harus paham ya, dari mana. Lalu omeganya sekarang sudah diganti lagi menjadi 2pi per T. Karena pada dasarnya omega itu adalah theta per T. 360 derajat itu sama dengan 2pi. Waktu yang dibutuhkan untuk satu melingkar disebut perioda, ya. Berarti theta per T, T kecilnya diganti dengan T besar. Kalau T kecil diganti dengan T besar, maka theta diganti dengan 2pi. Ya, diganti dengan 2pi. Nah, simpangan sangat bergantung pada T-nya, T kecilnya. Ya. Simpangan sangat bergantung pada T kecilnya. Nanti itu akan dikenal dengan fase dan sudut fase. Ya. Perbandingan T dengan T kecil itu akan ketemu dengan fase. Ya, kalau dikalikan dengan 2pi-nya jadi sudut fase. Nah, sekarang balik lagi, Hasya sudah selesai? Kita masuk ke gelombang berjalan ya. Nah, ada gelombang jalan-jalan. Ini 3 titik ini. Ketika titik ini sudah bergetar, titik ini belum. Kita ulang ya. Oke. Wis. Hup. Ketika titik ini sudah bergetar, titik ini belum. Gelombang ini berjalan dengan kecepatan tertentu. Dengan kecepatan tertentu. Ya. Ingat, kecepatan rambat adalah lambda per T. V sama dengan S per T. Pada gelombang S-nya dirubah jadi lambda, T-nya dirubah jadi periode. V sama dengan lambda per T. Ya. Artinya untuk sampai ke titik ini ya butuh waktu. Butuh waktu. Ketika ini sudah bergetar sekian lama ya, kalau kecepatannya kurang, dia belum bergetar. Nah, yang akan kita cari tahu bukan persamaan simpangan di sini, tapi persamaan simpangan di sini. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang dia sudah sampai. Sudah sampai. Percepatlah. Nah.
ada jarak antara titik O dan titik B. Ya, ada jarak antara titik O dengan titik B. Ada kecepatan rambat dari gelombang tersebut. Semakin jauh jaraknya, semakin lama titik B akan punya simpangan. Semakin lambat titik kecepatan rambat, semakin lama. Ya. Ini adalah persamaan simpangan di titik O. Sedangkan ini adalah persamaan simpangan di titik B. A sin omega T 0 atau O. Kalau ini A sin omega T B. Ini persamaan gerak harmonik. Oke? Persamaan gerak harmonik. Kita akan nyari tahu apa hubungan TB dengan TO. TO 0. TB berapa? TO 1, TB berapa? Ternyata karena TO sudah bergetar, TB belum. Nah, TB itu, YB itu baru bergetar kalau waktunya ada untuk gelombang itu merambat sejauh X dengan kecepatan V. Tahan dulu di sini. Jadi TB ini ya adalah TO dikurangi dengan TOB. TO adalah waktu bergetarnya titik O, ya. TB adalah waktu bergetarnya titik B. TOB adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang dari titik O sampai ke titik B. Waktu yang dibutuhkan oleh gelombang berjalan dari titik O ke titik B. Andai TO 0, berarti TB sama dengan min TOB ya. Nah, berarti kita harus nyari tahu ini TOB-nya berapa. V sama dengan S per T. S sama dengan V kali T. T sama dengan S per V. S di sini adalah X. Nah, jadi kalian jangan bingung ya kalau misalkan ada perubahan-perubahan simbol tergantung konteksnya. Nah, jadi TO ini adalah X per V. Ya. TO ini adalah X per V. Push nih. Soalnya dari sini akan semakin kompleks nih. Ini lagi-lagi persamaan gelombang gerak harmonik sederhana. Dua-duanya nih. Kita sekarang akan memasukkan TB ini, mengganti TB ini dengan aspek yang lebih kompleks. Dia adalah TO dikurang X per V. Berarti persamaan ini berubah sekarang. Yang asalnya cuma sekedar TB, sekarang diganti menjadi TO dikurang X per V. Jadi ada dua variabel di dalamnya. Nah, begini. Omega dalam kurung TO dikurang X per V. Ya, awas jangan kehilangan arti. Y apa? Simpangan. A
persimpangan maksimum atau amplitudo. T, waktu di titik O. Nah, X, jarak antara titik O dengan titik B. V, kecepatan rambat. Nah, itu tuh. Jangan kehilangan arti dari masing-masing aspeknya. Nah, lanjut nih. Bergeraklah dia. Penamaannya nih jarang disebut TO lagi, tapi kamu harus paham bahwa yang dimaksud T di sini adalah T yang di titik O ini, bukan T yang di titik B ini. Ya, jadi TO-nya sudah dihilangin, B-nya pun udah dihilangin. Ya, udah dihilangin. Soalnya terlalu banyak simbol-simbol di sana. Nah, dapatlah. Nah, sambil berjalan ya, nih. Dilebur. Asalnya di dalam kurung, omeganya kaliin ke dalam omega T. Yang ini kaliin juga ke dalam omega per V. Ya, omega per V. Nah, omega per V ternyata keluarlah ya bahwa omega per V itu sama dengan K yang disebut dengan bilangan gelombang. Ya. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? K sama dengan omega per V. Ya. Ingat, omega itu theta per T, gitu kan ya? V itu adalah lambda kali lambda per T, gitu ya? Oke? Nah, kalau ini berubah jadi T besar, maka yang ini berubah menjadi 2pi, gitu kan? Ya. Nah, berarti ini 2pi per T, ya. Nah, di atas ada seperti, di bawah juga ada seperti, coret. Bilangan gelombang itu 2pi per lambda. Itu yang disebut dengan bilangan gelombang. Ini sebenarnya ada di gerak harmonik sederhana. Saya cariin dulu ya. Muncul belum? Oh, belum. Aduh. Harus keluar lagi. Udah aja, ini aja yang dicatat. Udah ya, udah dicatat ya yang ini. Oke. Nah, habis dari sini, kalau kalian sudah paham
tentang persamaan gelombang berjalan, Y sama dengan A sin apa itu? Omega T min Kx. Nih, kita buat soal. Y sama dengan 5 sin 2T min 7X. Nah, ini nih. Berapa amplitudonya? Nah. Ya, misal dikasih penjelasan di sini. Y X dalam meter, T dalam sekon. Nah, apalagi yang mau ditanyain? Berapa kecepatan sudutnya? Kecepatan. Berapa omeganya? Terus berapa lagi apa? Bilangan gelombangnya. Berapa periodenya? Berapa F-nya? Ya. Jadi kalau sudah ketemu dengan ini, kalian bisa mengidentifikasi. Ya, kalian bisa mengidentifikasi. Oh, ini amplitudonya. Oh, di depan T itu omeganya. Oh, di depan X itu adalah bilangan gelombangnya. Terus variabel-variabel di dalam gelombang berjalan bisa kalian identifikasi. Sekian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.